Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Rian di Rai Channel Entertain. Video kali ini adalah kisah tentang kaum Sparta dari belahan bumi Yunani. Jadi seperti biasa, jangan ditonton, bikin kopi, siapin cemilan, dan segera lepaskan beban hidup kalian di kamar mandi. Dan bagi kalian yang mau nonton, jangan lupa subscribe-nya ya. Tarik sis! Pada suatu hari, utusan dari Persia datang ke desa di mana kaum Sparta ini tinggal. Mereka membawa kepala raja-raja yang sudah menjadi tengkorak yang telah mereka taklukkan, dengan tujuan menakuti rakyat Sparta. Para utusan ini membawa pesan yaitu tanah dan air, yang artinya mereka meminta kaum Sparta untuk menyerahkan tanah air di bawah kekaisaran Persia. Jelas sekali di sini Leonidas sebagai raja dari Sparta ini menolak mentah pesan yang dibawa dan membunuh semua para utusan Persia ini. This is Sparta! Leonidas tahu konsekuensi yang akan terjadi. Oleh karena itu, Leonidas mendatangi para peramal untuk meminta pendapat tentang perang yang akan terjadi. Ini adalah hukum yang berlaku di Sparta apabila raja ingin berperang. Leonidas mendengarkan dengan seksama apa yang diutarakan oleh peramal. Leonidas pulang dengan tangan kosong dan kekecewaan yang mendalam. Karena para peramal tidak mengizinkan terjadinya peperangan sampai acara sakral Karnia dilaksanakan. Walau sebenarnya para peramal ini telah disuap oleh Persia sendiri. Malam itu, Leonidas tidak bisa tidur setelah mengubur istrinya. Leonidas berdiskusi tentang apa yang akan terjadi bila Sparta tidak berperang. Ratu pun meyakinkan rajanya ini bahwa apa yang harus dilakukan seorang merdeka saat menghadapi penjajahan di depannya. Lalu dilanjutkan dengan mengumpul kembali. Keesokan harinya, Leonidas hanya menyiapkan 300 pasukan terbaik Sparta yang setia, dan menyisakan sisa pasukannya untuk tetap tinggal. Leonidas memeriksa semua pasukan yang dibawanya, salah satunya adalah anak kapten terbaiknya sendiri yang dibawa ke medan pertempuran. Selamat tinggal cinta. Ingin sekali Leonidas ini mencipok sang ratu, tapi diurungkannya, karena banyak orang mungkin. Berangkatlah Leonidas dan 300 pasukan Sparta yang dikenal tangguh ini ke gerbang neraka, tempat sempit yang sudah direncanakan Leonidas. Di sana, sebanyak apapun pasukan Persia akan sia-sia, karena jalur yang sempit dihimpit oleh tebing batu yang tinggi. Di tengah perjalanan, Leonidas bertemu dengan orang-orang Arkadia yang ingin bergabung dalam perang. Namun, Deksos pemimpin Arkadia ini meragukan pasukan Sparta, karena Sparta membawa sedikit pasukan. Leonidas pun meyakinkan Deksos bahwa ia membawa pasukan terbaik di belahan Yunani. Leonidas diberikan kemenangan sesampainya mereka di tempat yang dijuluki gerbang neraka itu. Mereka menyaksikan kapal-kapal Persia yang belum sempat bersandar hancur digolong ombak dan badai. Namun itu pun belum seberapa, karena puluhan ribu pasukan Persia yang sudah membangun kamp pun jauh lebih banyak. Ini membuat Deksos gentar dengan ribuan camp yang berdiri di bibir pantai Yunani ini, tapi tidak dengan Sparta.
Keesokan harinya, Kekaisaran Persia ini mengirimkan pembawa pesan kepada Sparta. Tapi Sparta saat itu sedang sibuk menutup pintu masuk lainnya dengan bebatuan dan mayat-mayat orang Persia yang menjadi semennya, agar para Persia hanya memiliki satu pintu menuju gerbang neraka. Helios yang sedang ada di tempat melompat dan menebas tangan pembawa pesan Persia itu, serta menyuruhnya kembali karena pesan mereka tak akan didengar. Tak menunggu waktu lama, Kekaisaran Persia mengirimkan ribuan pasukan ke gerbang neraka untuk menyerang. Serangan Persia ini membuat tanah pun bergetar, dan sang kapten pun mengira bahwa ini adalah gempa bumi. Namun Leonidas tahu bahwa ini adalah formasi perang dari ribuan pasukan Persia. Saja ribuan pasukan Persia tidak berguna di gerbang neraka ini. Ribuan pasukan Persia itu dibantai oleh 300 orang Sparta. Satu persatu Persia mengirimkan pasukannya, namun selalu gagal dan membuat Xerxes marah dan memenggal para jenderalnya. Persia pun tidak menyerah, mereka terus mengirimkan pasukan terbaik ke gerbang neraka. Hingga akhirnya Xerxes yang mengaku Raja Dewa ini datang langsung menemui Leonidas dan membujuk Leonidas untuk menyerah dan menjanjikan kedudukan menjadi dewa perang Yunani. Leonidas di sini pun menegaskan bahwa Sparta tidak akan pernah tunduk kepada Persia. Xerxes marah besar dan kembali dengan mengirimkan Immortal Legionnya.
kekuasaan Sekres ini, datanglah Epilates, seorang cacat yang mendambakan harta, tahta, dan mengumprut wanita tentunya. Dia adalah kaum Sparta yang berkhianat karena ditolak Leonidas. Dia tidak diizinkan ikut dalam perang karena mengangkat perisai pun dia tidak mampu. Akhirnya Epilates ini memberitahu jalan menuju ke gerbang neraka agar pasukan Persia dapat mengepungnya. Di lain sisi, pasukan Sparta sedang mengobati diri dari hasil pertempuran hari ini. Tiba-tiba datanglah Dexos membawa kabar buruk bahwa Epilates telah berkhianat memberitahu jalan rahasia kepada Xerxes. Dexos pun akhirnya menarik pasukannya, tapi tidak dengan Sparta. Tidak ada kata mundur, mati, atau menang. Begitu slogannya. Leonidas pun memulangkan satu orang terbaiknya kembali pulang bersama pasukan Arkadia untuk mengabarkan keadaan di gerbang neraka. Akhirnya dikepunglah Sparta oleh ribuan pasukan kekaisaran Persia. Di awal, Xerxes mengira bahwa Leonidas telah menyerah karena melepaskan semua senjatanya. Namun, ternyata Xerxes malah dilempar dengan tombak oleh Leonidas. Dan Leonidas serta pasukan Sparta pun langsung dibantai oleh ribuan panas tentara Persia.